Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Faruk. Saya merupakan salah satu guru muda di SMA Negeri 2 Mengwi atau lebih disebut dengan Dwisma. Di mana di sekolah ini merupakan salah satu sekolah di mana banyak guru-guru muda juga di sana. Di mana sekolah ini berada di Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menerangkan sedikit hal tentang bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di SMA Negeri 2 Mengwi. SMA Negeri 2 Mengwi merupakan sekolah yang berada di tengah kota dan tepatnya itu merupakan sekolah yang sangat sekali inklusif ya, karena banyak sekali siswa atau pelajar yang berasal dari luar wilayah sana. Oke. Jumlah rombel yang ada di sekolah tersebut antara lain sampai 31 rombel, di mana terdiri atas 9 kelas 10, 12 kelas 11 dan 12 kelas 12. Oke. Jadi selanjutnya di sini saya merupakan salah satu guru sosiologi yang ada di sana. Di dalam mata pelajaran sosiologi sendiri, seperti kita ketahui bahwa kita berusaha bagaimana membawa pembelajaran di kelas itu menuju kepada keluar kelas. Oke. Selanjutnya di sini kendala dalam guru dalam pembelajaran sosiologi antara lain apabila kurang menggunakan media pembelajaran, tentunya pembelajaran akan tidak terjalin secara maksimal karena siswa tidak dapat mengerti contoh real yang ada di masyarakat. Oke. Jadi saya sangat senang sekali dengan teknologi ya. Di sini saya mengembangkan di SMA Negeri 2 Mengwi, saya mengembangkan sebuah website pembelajaran yang tentunya dapat diakses oleh siswa. Dan ini berbentuk juga sebagai media pembelajaran interaktif di mana di dalamnya terdapat yang namanya materi, asesmen pembelajaran, video pembelajaran, gambar, bahkan kepada artefak pembelajaran atau tugas-tugas yang dikumpulkan siswa, baik itu berupa video, baik itu berupa desain, baik itu berupa Canva dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung saja ke website yang telah saya buat. Di sini dengan laman belajarsosiologi.my.id cukup murah ya, saya beli domain ini seharga 12.000 per tahun. Saya menyebutkan saja saya belinya di ID Cloud Host, salah satu penyedia domain terbesar di Indonesia. Oke, jadi saya menaruh website saya ini di GitHub dan saya pointing dengan domain ini. Jadi cost yang saya butuhkan dalam membuat website ini tidak banyak, lebih membutuhkan bagaimana kita meluangkan waktu untuk mencari materi, meluangkan waktu untuk menulis dan sebagainya. Oke, harapan saya website ini bisa digunakan oleh semua pihak ya, tidak hanya siswa. Ini juga bisa digunakan oleh guru-guru sosiologi, bahkan guru-guru lain untuk mencari referensi, untuk mencari sumber pembelajaran. Karena kita mengetahui bahwa di pembelajaran era sekarang media pembelajaran itu tentunya sangat dibutuhkan sekali oleh siswa. Jadi saya menghadirkan bagaimana media pembelajaran ini tidak hanya bisa digunakan di kelas, tapi juga bisa digunakan di luar kelas, bahkan di rumah, bahkan siswa sambil tidur-tiduran pun bisa membuka dari website pembelajaran ini. Oke, kita lihat di sini saya menyajikan ada halaman beranda di sini, yaitu ada permainan sosiologi juga. Di sini ada TTS, ada permainan tebak-tebakan dan sebagainya. Oke, jadi permainan ini saya kembangkan dari aplikasi Wordwall yang saya pointing ke website saya. Nah, di sini seperti diketahui saya ini mengajar SMA ya. Di sini terdapat fase E dan fase F. Seperti kita ketahui bahwa sosiologi itu ya pelajaran yang ada di sekolah menengah atas. Kita langsung saja melihat isi materi yang ada di sini. Kita langsung ke contoh topiknya, yaitu kelompok sosial. Kita lihat. Nah, di setiap materi saya pasti menampilkan yang namanya ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Oke, di sini juga saya mencantumkan perangkat ajar yang saya gunakan, baik itu ATP, modul ajar, buku guru, buku siswa, asesmen dan lain-lain. Di sini juga ada materi
materi, dan di sini ada asesmen awal materi, di mana asesmen awal materi ini merupakan bagaimana kita sebagai guru itu dapat mengukur pemahaman awal siswa untuk mempelajari materi ini ya, materi kelompok sosial. Bagaimana siswa itu apakah sudah bisa mempelajari materi kelompok sosial, tahapannya sampai mana, sehingga menjadi acuan seorang guru juga bisa melakukan pembelajaran di kelas. Oke, kita lanjut. Di sini juga saya menampilkan ada tugas 1 sampai kepada tugas 3 dalam materi ini, dan ada video pembelajaran. Siswa juga bisa langsung memplaynya. Jadi bagi siswa yang tidak senang membaca juga bisa memutar dari video-video pembelajaran yang ada di website ini. Jadi ini sudah menerapkan konsep belajar diferensiasi. Oke, kita langsung saja ke yang paling bawah. Nah, ada juga latihan soal. Oke, kita langsung saja ke yang paling bawah. Nah, di sini saya juga menampilkan bagaimana pembelajaran itu. Ada asesmen, di sini ada asesmen formatif yang harus dilakukan siswa dan asesmen sumatif yang harus dilakukan siswa, yang tentunya ini terintegrasi dengan Google Drive ya. Jadi langsung ada nilainya di situ. Jadi meringankan beban kita juga sebagai seorang guru. Oke. Nah, di sini juga terdapat produk hasil belajar yang sudah dibuat siswa, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk Canva, dalam bentuk infografis dan sebagainya. Oke, begitu saja untuk website ini. Saya akan menampilkan bagaimana saya sudah melakukan kegiatan diseminasi di sekolah ya. Kita lihat saja di sini sebentar. Oke, nah di sini saya sudah melakukan beberapa kegiatan di sekolah, baik itu dalam memperkenalkan website ini tidak hanya kepada siswa dalam melakukan pembelajaran, saya juga memperkenalkan kepada guru, sehingga website ini juga mudah-mudahan bisa dikembangkan secara kolektif, secara tim, dan kedepannya harapan saya itu tidak hanya di mata pelajaran sosiologi saja, mungkin ada mata pelajaran lain yang ingin join dan sebagainya, karena seperti kita ketahui guru itu sangat membutuhkan sekali yang namanya media pembelajaran atau sumber belajar yang resmi, sehingga ilmu itu bisa kita dapat melalui pembelajaran yang semuanya itu sudah paket ya, sudah resmi di sana. Oke, di sini ada kegiatannya. Nah, di sini baik itu dalam segi pembelajaran saya memperkenalkannya kepada siswa. Nah, di sini selamat datang di fase F ya, ini siswa-siswa kelas 11 ya, memperkenalkannya, dan juga saya juga memperkenalkan kepada guru-guru yang ada di sana juga dalam bentuk praktik baik ya. Jadi di sini yang saya paparkan di sini adalah bukan saya mengajarkan bagaimana guru itu agar bisa membuat website, tapi bagaimana agar konten yang ada di dalam website ini dapat dibuat oleh guru-guru, sehingga guru-guru yang lain sesuai dengan MGMP-nya juga bisa untuk berkolaborasi di dalamnya sesuai kemampuan dan sesuai bidang, dan menyampaikan materi itu sesuai dari kebutuhan siswa dan up to date ya. Up to date, kita bisa juga menyajikan berita-berita yang up to date, yang cocok dengan kondisi sosial di sekitar dan sebagainya. Ini juga kegiatan dan diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking juga. Oke. Ini hasil diseminasi yang sudah dilakukan, dan ini juga pembelajaran melalui website ini karena sudah terintegrasi melalui berbagai macam platform seperti Canva dan Quizizz, juga melakukan yang namanya evaluasi melakukan menggunakan aplikasi Quizizz, sehingga siswa juga bisa dapat terukur dengan baik di dalamnya, karena kita seperti mengetahui bahwa Quizizz itu aplikasi evaluasi yang sangat berguna bagi guru. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun hal lain yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.